92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Welcome Desember Sobat Maestro, 4 Desember 2020 ya. Di hari Jumatnya kita semua nih, tentunya kami kembali menemani Anda semua dari jam 3 sore ini sampai jam 5 sore nanti. 5 tapi tangannya 4. Jadi untuk Anda semua yang hari ini udah stay tune ya di 92,5 Maestro FM. Tentunya kita masih ngobrol-ngobrol juga bareng sama para ladies di sini dalam program Ladies Talk di bulan Desember ini. Masih bareng sama ladies-ladies yang dari kemarin menemani kita. Hai hai. Halo. Aduh ini udah masuk minggu keberapa ya, masih aja anggun. Ini Dita udah pakai face shield, udah pakai masker, suaranya masih menggelegar. Hai semua ladies. Hai. Halo. Selamat sore. Emang ya kalau ladies tuh harus cantik ya, lemah lembut ya. Oke Sobat Maestro, tentunya kita ngundang Sobat Maestro semua juga untuk bergabung, untuk ngobrol, curhat dan ngobrol bareng sama kita tentunya. Dari jam 3 sore ini sampai jam 5 sore nanti. Seperti biasa, ketemuan gak bisa, gak apa-apa. Lewat SMS atau WhatsApp aja Sobat Maestro ya. Di 081 321 000 925. Oke, dan ini waktunya kita biasanya kalau awal lo langsung tes-tes gitu ya. Tes-tes tapi nyapa dulu lah. Ini ada siapa di sini walaupun sudah hampir sebulan menemani, tapi tetap dong Sobat Maestro mungkin ada yang baru dengerin. Iya. Mau dikenalin apanya, Dit? Nama dong beserta ceritanya nanti ditanya satu-satu. Oh langsung? Langsung nggak ya? Ya short story dulu lah ya. Iya. Halo Sobat Maestro, ini sama saya lagi, kembali lagi sama Fang Fang. Mau langsung story-nya aja? Nama Atau dulu langsung aja. perkenalan dulu aja ya? Iya sih, boleh. Halo Sobat Maestro, nama saya Angel. Oke. Selamat sore pemirsa Maestro yang mendengarkan. Nama saya Christine. Nah, kalau saya dipanggilnya Kitin supaya beda sama yang Christine ini. Jadi kita minggu ini belum langsung bahas yang tentang minggu 1, 2, 3 aja, Dit. Ya kan? Pengen langsung ngasih tahu topik-topik yang udah kita bahas kemarin. Yes, Ya kan? setuju. Langsung aja gue mulai ya yang Boleh, pertama ya. Boleh ya langsung ya. lanjutkan. Udah gak sabar. Udah mulai terbuka dia. Jadi Masih Sobat inget Maestro saya. waktu lagi minggu pertama kita ngebahas tentang keberhargaan diri. Nah, waktu lagi keberhargaan diri tentu yang dibongkar adalah ketidakberhargaan diri kita. Yang rasanya sangat seperti roller coaster yang malu-malu zaman dulu yang dibukain lagi khusus buat kamu semua. Contoh langsung saya ya. Kalau saya kan dulu bedaknya, mukanya gitu ya. Waktu dulu saya pernah ditegur waktu lagi di SMA. Tin, lu mukanya sama lehernya kok beda, lu pakai bedak ya? Waduh, itu kayaknya langsung disalikan seketika gitu. Dunia runtuh. Iya, langsung kayak runtuh gitu kan, semua yang sudah disiapkan dari rumah gitu kan, meskipun nurut sama mami doang waktu Iya. lagi itu kan, tapi kan waktu lagi SMA gitu loh, hey gitu ya, langsung dibilang begitu gitu kan. Aduh, langsung aku ke pojokan gitu ya, langsung aku nggak pede gitu kan ya untuk ketemu temen kan, apalagi buat maju ke depan dan segala macam, udah Iya. nggak pede deh. Akhirnya tapi kayak sekarang sih, urat malunya putus. Sekarang malu-maluin kan? Iya, tapi itu asik sih, asik lah pelajaran-pelajaran hidup yang memberkati. Kalau Fang Fang gimana? Kalau saya sih dulu ya itu ketidakberhargaannya itu kalau dari penampilan gitu ya, yang gue pernah cerita itu ya, maksudnya dulu gue pakai kacamata tebal kan, -4, pakai kacamatanya plastik, sampai dibilang ih si kacamata plastik itu kan malu banget gitu ya. Jadi dari situ maksa papi supaya pakai softland, dan akhirnya dari situ mungkin secara nggak sadar supaya orang perhatiin gua, karena nggak, maksudnya secara bukan yang cantik atau gimana gitu. Jadi dari penampilan selalu baju yang saya pakai tuh pasti buntung dan pendek gitu ya. Roknya Jadi, pendek gitu? Iya, roknya pendek, dan setiap kalau SMA cek rok pasti gua kena gitu. Oh iya Waduh. benar, cek rok. Langganan Pasti BP kena. ya? Kenapa? Langganan BP. Iya, langganan gitu kan. Itu pakai softland tuh tahun berapa? Berarti udah ada softland ya dulu ya? Udah, tapi dulu softland tuh nggak sebebas sekarang kan. Jadi Mahal harus- banget berarti pasti. Iya, itu kan maksa banget sampai papi teh udahlah pakai kacamata, nggak mau pi, aku dibilangin si kacamata plastik. Coba tolong ada yang pernah ngomong gitu, denger sekarang ya minta maaf gitu. Maksa ya, Mas.
Oh orangnya belum minta maaf sampai sekarang. Udah sih, udah zaman dulu lah itu. Masa lalu gitu. Lupa lagi kali orangnya juga. Angel, Kak Angel gimana Angel? Saya tentang apa ya? Dulu minder kan latar belakang gitu kan, jadinya minder, kadang nggak pede ada apa-apa. Ya sekarang lebih Mindernya ngerti sampai lah. gimana Angel dulu? Ya minder lah, mau apa-apa malu buat ya dulu mah tampil kayak gini juga kayaknya udah nangis gitu. Padahal Angel anak pertama ya? Nah pertama tapi kan dulu minder banget lah, dulu mah kayaknya enggak lah, enggak ini, Gak pernah main keluar rumah gitu? jarang. Anak Di rumah rumahan anak berarti. kami. Wow. Coba cewek. Kalau saya sih dulu kalau misalnya ngelihat orang serba bisa ya kayaknya aduh kok gue kayaknya nggak ini amat ya, nggak kayak orang lain gitu serba bisa gitu kan, kayaknya cuman ya seadanya gini lah gitu, kayaknya nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah jadi kalau ngelihat orang lain yang lebih mungkin lebih pintar serba bisa gitu kan, kayaknya nggak pede gitu kan, itu aja sih itu itunya ketidakberhargaannya. Pengen perempuan serba bisa gitu. Tapi dulu punya sahabat, punya geng gitu. Punya Punya. punya kita Gengnya dulu zaman SMP dulu, 5 orang, terus udah gitu SMA 4 orang 5 orang sama lah. Tapi mereka itunya. nggak bikin jadi happy, nggak bikin jadi pede kayak gitu nggak? Ya biasa-biasa aja sih ya itunya. Nggak yang gimana-gimana misalnya jadi yang ada sih mungkin influence-nya buat saya gitu kan, tapi nggak juga yang gimana-gimana gitu itunya gitu. Nah kalau Fafa waktu lagi dulu yang nggak pede itu jadi teman juga nggak punya? Oh punya sih, temen mah punya. Sahabat Bahkan gitu punya? ada, cuman maksudnya enggak yang sahabat banget gitu. Maksudnya bertemannya ya berteman sih, sampai sekarang juga masih kontak sama mereka gitu. Secara temen sih enggak masalah zaman dulu. Ya cuman gitu aja lah, dari penampilan aja. Nah kalau saya dulu temen juga nggak punya. Kan lu mah sama cowok kan? Lebih banyak sama cowok. Sebenarnya bukan senang main sama cowok, tapi kok sama cewek memang nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena muka saya sama leher beda. Jadi kalau sama cewek selalu di-compare ya. Kalau ketemu cewek lain mungkin jadi kayak parno di-compare ya nggak sih? Iya kan. Kalau sama cowok kan gak ada yang pakai Cowok bedak lebih kali ya, jangan kayak Iya ininya kan ya. cowok mah kayak cowok nggak pernah bahas kayak gitu kan. iya, Kayak iya. kayak suami kita ya sekarang ya. Eyeliner lu beda loh kiri kanan ini. Nggak ada kan kayak gitu ya bener nggak? Jadi dulu temen dekat juga nggak ada sih saya gitu. Terus udah gitu sama cewek dibilang kayak begitu pula gitu kan. Nah, iya, Muka pasti. sama leher beda kan, udah deh ke laut aja kita. Gitu Dit dulu Dit perkenalan. Iya, cuma kalau tadi kan yang itu minggu pertama ya kita ngebahas tentang tidak berhargaan Iya. diri Iya, itu kan. betul. Semua tuh ternyata punya loh Sobat Maestro ya. Jadi ya balik lagi Sobat Maestro juga ternyata nggak sendiri karena ya pasti ada yang ngerasa gitu bahwa oh ini gue ngerasa nggak berharga diri gue tuh dalam hal ini gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Maestro mungkin masih ada yang baru gabung bareng sama kita ya di minggu ini ya. Boleh dong misalnya untuk Sobat Maestro yang mau ngobrol, tanya-tanya juga atau bahkan cerita itu boleh banget ya ladies ya. Iya. Jadi langsung aja kita terbuka banget nih untuk Sobat Maestro yang mau bertanya atau cerita lewat WhatsApp atau juga Instagram Live. Mau nyapa-nyapa juga boleh. Kita lagi live nih di Instagram Radio Maestro ya. Kalau misalkan WhatsApp atau SMS-nya masih sama nomornya Sobat Maestro ya di 081 321 000 925. Nah ini nggak ngomongin tentang yang udah beres aja sih ketidakberhargaan dirinya ya. Mungkin yang lain masih ada yang bermasalah sama ketidakberhargaan diri juga nggak apa-apa. Boleh curhat ya. Boleh. Itu minggu pertama. Boleh nanti Minggu- kita bantu dibumbuin sedikit. Cuma Jangan nama dikorek. dirahasiakan juga boleh ya. Nama Iya. dirahasiakan juga boleh Sobat Maestro ya. Oke, itu minggu pertama. Ini udah pada lulus ceritanya. Iya. Minggu kedua kita bahas apa lagi? Minggu kedua waktu itu kita bahas tentang Emosi. emosi. Ini yang Dulu sampai sekarang. Naik-naik Ini yang puncak masih ya. gunung. Heeh. Ini apa nih yang jadi reviewnya buat kita apa nih? Siapa yang mau ngangkat emosi? Ayo. Ada yang baru. Ya ada yang baru. Emosi apa ya? Maksudnya kalau dulu ya sebenarnya emosi sampai sekarang juga gitu ya masih Masih ada ya. gitu ya emosi, cuman bagaimana ngontrolnya gitu kan. Emosi itu dulu kalau misalnya udah merencanakan sesuatu nggak jadi gitu ya, padahal maksudnya nggak jadinya tuh karena memang jelas situasinya itu bisa nggak suka.
bisa marah-marah gitu, bisa banting pintu gitu kan, terus Meledak banget. iya gitu. Pokoknya ya begitulah, jangan mengorek saya terus. Angel dong, Angel. Ya sama, emosi masih naik turun lah. Sekarang kalau ngadepin anak-anak belajar. Untung minggu ini udah beres Oh, dia ujiannya udah aja beres udah ya, tenang. Ya emosi tapinya kan kemarin udah pernah dibahas juga. Emosi itu sebenarnya kan cuma sesaat, ya kan? Emosi sebenarnya kumpulan-kumpulan dari perasaan hati yang bertumbuh, menumpuk. Jadi emosinya jedar aja, tapi udah beres sebetulnya. Emosi itu cuma dikeluarin sesaat doang gitu loh kan ternyata gitu. Dan emosi itu nggak apa-apa gitu kalau buat kita perempuan. Wajar ya. Wajar banget. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu emosi itu yang karena memang struktur otaknya juga beda bukan sih? Iya, Benar, iya, betul. iya. kan? Dari cowok beda. Iya. Terus, Yang sebesar Cowok sama apa, cewek beda kacang ya? Itu apa ya? limbik-limbik dan Limbiknya kawan-kawan itu itu lah ya. Yang harus buka kamus ya Mbak Google. Kan jadi memang si cowok mah si kayak kantong emosinya memang Iya. lebih nggak ada gitulah daripada cewek gitu. Jadi kalau Apalagi cewek ada kalau udah mau emosi, deket-deket. it's okay. Kenapa? Kalau udah mau deket-deket. Oh emosi. iya benar. Didukung ya. Iya, jadi emosi aman sih sebetulnya. Asal kitanya tahu aja gitu kan diri kita tuh kayak Kontrolnya apa gimana. gitu ya. Kontrolnya. Dan pentingnya punya komunitas. Nah, Nah, benar. itu. Dan Supaya satu lagi, ada yang ngingetin ya. Iya, satu lagi juga kan dipengaruhi sama apa kemarin? Pola asuh. Pola Bener nggak? asuh. Trauma Iya kan? juga. Kenapa? Trauma Iya, iya, itunya. Karena sama trauma pola juga berpengaruh banyak sih ya itunya dengan apa yang sudah dialami waktu sebelum-sebelumnya yang mungkin menyakitkan gitu kan, dan dibawa di dalam bawah alam sadar ya gitu. Itu mempengaruhi sih kepada emosi kita gitu. Jadi disentuh sedikit senggol bacok. Iya, senggol bacok. Cuma Kak, lebih bahaya juga kalau yang emosinya ternyata nggak dikeluarin kan. Iya. Itu juga itu. lebih bahaya kan. Kependam Iya, jadinya. dan betapa kita nih perempuan-perempuan yang sedikit lebih dewasa, aku agak ngelihat juga nih ke yang masih pada remaja gitu. Oh. Lihat kan zaman sekarang kan yang KMS itu kan Oh banyak iya, banget kan. iya, itu horor Ya banget. kan itu kan emosi saat banget kan itu sebetulnya kan, aduh agak-agak mengerikan sebetulnya itu Iya, emosi. benar. Jadi Bahaya. memang kalau ngomongin tentang emosi nih Sobat Maestro ya wajar aja ya. Apalagi kita para perempuan ya, Iya. ladies. Jadi nggak usah misalnya langsung parno, kok kayaknya gue bermasalah banget gitu dengan emosi yang meledak-ledak. Atau bahkan kok kayaknya aku nggak pernah deh ngerasa harus bisa marah. Pengennya Iya. udah aja diem, mau keadaan apa tuh biasanya diem gitu kan. Nah ternyata ya dicek juga ya, kalau misalnya kita ya too much, segala sesuatu yang berlebihan ternyata Nggak nggak bagus, baik, iya. gitu. Iya, terus jangan lupa emosi teh ada negatif sama positif juga. Ingat nggak waktu Iya. lagi itu kan, Betul, emosi yang marah-marah kan yang negatifnya kan, tapi kan Iya. ada emosi yang positif. Hmm. Emosi cinta. Yang kebanyakan drakor ini. Itu boleh ya. Rasa malu, rasa takut, rasa kenikmatan, segala macam itu kan masuknya di kategori emosi. Jadi do not too hard on yourself lah. Ya. It's okay to be Not not to be okay, okay. not to be Kembali lagi ke situ. It's okay not to be okay. Jadi do not worry too much lah. Iya. Iya. benar. Gitu. Oke, itu lulus juga nih ladies. Gimana coba buat Anda yang di rumah sudah Tapi lulus masih kah? proses. Menang dari emosi gitu ya, udah menyalurkan emosi yang positif atau justru sekarang masih bergumul sama emosi yang negatif? Gak apa-apa, it's okay not to be okay ternyata ya. Jadi curhat aja lagi bareng sama kita sampai jam 5 kok, tenang, kita masih nemenin Anda semua. Nah ini yang kemarin yang masih hangat banget, yang tidak mungkin terlupa ini agak-agak menohok ya Oh, topiknya. Siapa yang masih ingat ladies? Bagian siapakah bagian ini? Cewek aja deh cewek. Ayo cewek. Bagian apa nih? Yang Minggu ketiga, lalu. dosa. Dosa. Kenapa dengan dosa? Pelan-pelan. Ya kadang-kadang kan kalau kita misalnya melakukan sesuatu kan kita tuh kadang-kadang suka nggak ngeh ya misalnya. Terus kalau nggak kadang-kadang suka banyak bertanya, ini kalau misalnya ngelakuin ini dosa nggak ya? Kalau ngelakuin ini dosa nggak ya gitu kan? Dan dosa itu ialah adalah sesuatu hal yang dilarang dan tidak dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Dan pada dasarnya itu kemarin kan dibicarakan bahwa itu sesuai dengan perintah Tuhan ya gitu. Jadi melanggar istilahnya tidak mengikuti perintah Tuhan gitu. Dalam setiap apapun
agama yang kita ini ya percayai ya Iya. gitu. Oke. Itu aja. Iya, jadi kalau ngomongin dosa mah sebenarnya patokannya yang tadi ya keluar dari apa yang Tuhan perintahkan, Iya. itu dosa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau emang kita punya hati nurani, Tuhan kasih hati nurani, kita tahu ya itu tuh sebenarnya melanggar atau enggak. Gitu Sobat Maestro, sabar dulu, nanti kita bakalan buka-bukaan lagi, bakalan bahas lagi, tentunya setelah beberapa pesan yang mau lewat berikut ini. Jadi bersama dengan kami tetap ya sampai jam 5 sore nanti di 92,5 Maestro FM House with the Sound.